发生了什么事情？我们在这里参悟了到师弟1天，我发现其实很简单的。啊，师弟，嘿，师弟这个称呼，亲爱的师弟，这样是不是有点太过了？亲爱的师弟，好啊，亲爱的师姐。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe season ketiga. Minggu kemarin, Hichen dibawa oleh ketua sekte Kulun ke sebuah tempat yang mana di sana terdapat latihan yang ditinggalkan oleh leluhur Kulun. Di sini Hichen bertemu dengan seorang wanita yang mana ternyata dia adalah ketua gerbang Suhun. Yang mana ternyata dia adalah ketua gerbang Sushan. Pada awalnya, Denny tidak menyukai Hichen, bahkan dia itu sama sekali tidak ingin menganggapnya sebagai junior. Hingga ketua sekte Kulun pun menjelaskan tujuan mereka datang kemari, barulah dia agak terbuka untuk Hichen. Berhubung Hichen masih belum bisa memahami tulisan di peninggalan ini, maka ketua sekte pun mencoba untuk menjelaskannya. Nah, entah bagaimana, tiba-tiba saja Hichen ini bisa memahami tulisan itu. Bahkan dia mampu mengaplikasikannya dengan sebuah gerakan. Setelah cukup lama membaca peninggalan ini, tiba-tiba saja Hichen dibawa ke sebuah tempat yang mana ini adalah alam bawah sadarnya. Pada saat itu juga, sebuah cahaya pun langsung menyelimuti Hichen. Beberapa saat kemudian, tulisan yang berada di peninggalan tadi tiba-tiba saja mulai masuk ke dalam segel yang telah mengurung kuil suci. Dan ketika ledakan itu berlangsung, tidak begitu lama, kuil suci pun akhirnya terbebas juga. Ini 究竟是怎么回事？ Melihat sosoknya itu membuat Hichen senang. Ia pun memberikan pujian kepadanya bahwa kuil suci bertambah cantik. Bukannya senang, kuil suci malah kesal karena sifat Hichen sama sekali tidak berubah dan tetap mesum seperti biasa. Hichen menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena rasa cintanya. Bahkan anjing saja tidak bisa membedakan mana kotoran dan mana makanan ketika dia sedang jatuh cinta. Mendengar semua itu membuat kuil suci kesal karena Hichen membandingkan dia dengan sebuah kotoran. Tentu saja bukan itu yang dia maksud. Hichen pun memberitahu bahwa setelah dirinya memecahkan segelnya, ia pun penasaran mengapa kuil suci sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya, kuil suci memang merasakan ada perubahan pada dirinya, yang mana Denny tiba-tiba saja mulai tertarik pada beberapa hal. Mengetahui hal itu, Hichen malah berpikiran yang aneh-aneh hingga membuat kuil suci kesal. Karena bagaimanapun, Hichen itu terlalu cabul. Hichen yang sedang tertawa tiba-tiba saja didekati oleh kuil suci. Yang mana hal ini seketika membuat dirinya panik, bahkan Hichen mengancam jika kuil suci berbuat macam-macam kepadanya, Denny akan memanggil seseorang. Namun sayang sekali, kuil suci tidak berbuat hal musuh kepada Hichen, melainkan dia itu hanya ingin memberikan kekuatan. 还好吧？莫非你……你别……这么久，积攒了很多的力量。 Dia yang terkurung cukup lama ternyata berhasil mengumpulkan banyak kekuatan. Jadi kini dia akan memberikan semuanya kepada Hichen. Hichen yang mendapatkan kekuatan besar itu ternyata juga dialami langsung oleh tubuhnya. Yang mana hal itu membuat ketua sekte dan wanita ini sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Hichen mengalami hal seperti ini. Saat itu juga tulisan yang berada di peninggalan ini mulai masuk ke dalam tubuh Hichen. 发生了什么事情？ Melihat semua itu membuat wanita ini sadar bahwa sepertinya Hichen sudah menyadari arti sebenarnya dari peninggalan ini. Ketua sekte bahkan memberikan pujian betapa hebatnya bakat yang dia miliki. Setelah Hichen sadar, dia langsung menyapa ketua sekte. Namun di sini ketua sekte dan wanita itu masih terpukau atas apa yang terjadi barusan. Untung saja Hichen bisa menyadarkan mereka dan menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Ketua sekte memberitahu bahwa Denny telah berada di sini selama ratusan tahun, namun masih belum memahami latihan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Namun entah bagaimana, Hichen yang baru pertama kali langsung memahami arti yang sebenarnya.
Hichen menjelaskan bahwa peninggalan di tempat ini sangat mudah untuk dipahami. Ia pun menanyakan apakah perlu dirinya ini meneruskan apa yang dirinya pelajari. Pada saat itu juga, Hichen pun segera memberikan pemahamannya kepada ketua sekte. 我们在这里参悟了到师第一天，就我发现其实很简单的。啊，我悟到了。 Dia yang sudah menerima itu semua mulai mengerti arti sebenarnya dari peninggalan ini. Dengan semua itu, kultivasinya pun meningkat dengan sangat pesat. Ia segera berterima kasih atas bantuan Hichen. Hichen meminta untuk tidak terlalu sopan kepadanya, karena bagaimanapun hal ini bisa terjadi atas bantuan ketua sekte yang telah membawa dirinya kemari. Jadi dia meminta untuk menganggap hal ini sebagai balasannya. Ketua sekte merasa sangat senang atas apa yang diperbuat oleh Hichen. Ketika mereka sedang senang, di sini wanita itu merasa sangat kesal. Apalagi ketua sekte memberitahu bahwa setelah lama berlatih, akhirnya dia ini dapat memahami latihan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Tentu saja ini adalah berkah yang besar dalam hidupnya. Ketika ketua sekte terus berterima kasih kepada Hichen, pada saat juga wanita ini dengan malu-malu memberitahu bahwa sebenarnya dia masih belum tahu mengenai arti sebenarnya dari latihan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Jadi dia pun berharap ketua sekte bisa mengajari dirinya. Mendengar semua itu, ketua sekte pun memberitahu bahwa dia ini tidak bisa mengajarinya. Dia pun menyarankan untuk meminta langsung kepada Hichen supaya dia bisa diajari. Hal ini agak berat untuk dia lakukan karena bagaimanapun dia sempat berselisih dengan Hichen. Wanita itu berusaha untuk menguatkan dirinya dan menanyakan apakah Hichen bisa memberitahu dirinya tentang arti sebenarnya dari latihan ini. Hichen penasaran apakah latihan itu begitu penting bagi dirinya. Tentu saja hal ini sangat penting bagi wanita itu. Hichen pun menanyakan pendapat ketua sekte apakah dia itu harus memberikan bantuan kepadanya. Ketua sekte berharap Hichen bisa mengajarinya. Apalagi mereka ini sama-sama rekan seperguruan. Namun tentu saja dia ini tidak bisa memaksa Hichen. Berhubung ketua sekte sudah mengatakan hal itu, maka dirinya akan mengajari wanita ini. Namun berhubung mereka adalah rekan seperguruan, jadi dia pun berharap wanita itu bisa memanggil dirinya sebagai junior. Karena jika dia menolak mengakui dirinya, maka bagaimana bisa dia itu mengajarinya? Meskipun hal ini sangat berat untuk dia lakukan, namun pada akhirnya wanita itu pun memanggil Hichen sebagai junior dan menanyakan apakah dia itu bisa mengajari dirinya tentang arti sebenarnya dari latihan ini. Namun Hichen merasa dia itu masih belum tulus memanggil dia sebagai junior. Wanita itu pun mengubah nada bicaranya agar Hichen mau memberikan pengajaran kepadanya. Tapi sayang sekali Hichen tidak puas dengan panggilannya itu. Jadi dia pun berharap wanita ini bisa memanggilnya sebagai junior tersayang. Hal itu sempat membuat wanita itu sangat kesal. Ketua sekte pun merasa sepertinya ini sudah sangat keterlaluan. Tapi pada akhirnya wanita itu pun memanggil Hichen sebagai junior kesayangannya dan menanyakan apakah dia itu bisa segera mengajari dirinya tentang latihan itu. Hichen yang sudah sangat puas akhirnya menerima permohonannya. Dan pada saat juga, ia pun mulai memasukkan semua tulisan ke dalam tubuh wanita itu. 师弟，你说话的语气不够真。师弟，嘿，师弟这个称呼，亲爱的师弟。这样是不是有点太过了？亲爱的师弟，好啊，亲爱的师姐。 Di sini Hichen sangat terkejut karena bagaimana bisa wanita ini menyadari begitu banyak hal tentang peninggalan dari leluhur mereka. Padahal dia ini hanya memberikan sedikit pemicu kepadanya. Ketua sekte sudah tidak terkejut lagi melihat hal ini. Karena bagaimanapun adik juniornya itu sangat jenius dalam ilmu bela diri. Dan di antara murid guru mereka, dialah yang paling jenius. Di sini Hichen penasaran selain mereka, apakah guru mereka memiliki murid lain. Yang ternyata guru mereka memang memiliki banyak murid, namun sayangnya mereka semua telah mati. Tapi para murid itu sudah pernah berkultivasi sampai tahap kedewasaan hingga mencapai ranah peri surgawi. Nah, karena hal itulah hanya beberapa murid saja yang bisa bertahan selama ribuan tahun lamanya. Hal ini bisa terjadi akibat masalah kultivasi yang selalu mengandalkan bakat sendiri dan mereka itu tidak memiliki keberuntungan. Karena bagaimanapun itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. Ketua sekte pun menjelaskan bahwa juniornya itu sebenarnya tidak pernah menerima kehadirannya. Hal itu sontak saja membuat Hichen sangat terkejut. Yang ternyata wanita itu agak kesal kepadanya.
Karena dia yang memiliki bakat yang hebat tidak bisa menjadi ketua sekte Kulon sebab dirinya adalah seorang wanita. Akibat hal itu, wanita itu pun menjadi sangat marah dan memutuskan untuk meninggalkan Kulon. Ichen merasa ini semua adalah kesalahan guru mereka. Karena bagaimanapun wanita dan pria itu adalah setara. Apalagi konteks pria dan wanita tidak setara adalah kesalahan yang sangat besar. Ketua sekte membenarkan hal itu, namun karena ini adalah keputusan guru mereka, jadi dirinya tidak bisa ikut campur. Tapi dia yakin keputusan pada hari itu sudah sangat adil. Ichen pun paham mengapa wanita itu begitu tidak menyukai ketua sekte. Karena ternyata dulu pernah terjadi hal seperti ini. Tidak begitu lama, wanita itu pun telah selesai memahami tulisan ini. Dia yang telah mendengar percakapan mereka mulai menjelaskan bahwa sebenarnya dia ini tidak pernah sekalipun menyalahkan guru mereka. Ia mengakui bahwa hanya seniornya lah yang paling cocok menjadi ketua sekte Kulon. Dan alasan dirinya pergi karena dia itu ingin membuktikan bahwa meskipun dirinya ada seorang wanita, namun dia yakin pasti dirinya bisa melangkah ke puncak seni bela diri. Ichen sangat setuju dengan pendapatnya. Karena dia yakin hal itu pasti bisa terjadi. Apalagi Dewi Yuyao saja memiliki kultivasi yang tidak kalah kuat dari miliknya. Wanita itu merasa cukup senang dan berterima kasih atas bantuan yang Ichen berikan kepadanya. Jika bukan karena Ichen, dia itu tidak akan mungkin bisa memahami latihan rahasia yang leluhur mereka tinggalkan. Ichen tidak mempermasalahkan hal itu, dan jika mereka membutuhkan bantuan, dia dengan senang hati akan membantu mereka. Mendengar perkataannya, wanita itu pun merasa Ichen sangat pintar dalam berbicara dan memanfaatkan orang lain. Namun orang seperti Ichen ini tidak pantas untuk dibenci. Dengan senyuman mautnya, Ichen menjelaskan bahwa sepertinya seniornya itu masih belum terlalu mengenal dirinya. Karena dia yakin setelah dia tahu semua tentang dirinya, maka ia pasti akan tahu betapa hebatnya dirinya ini. Wanita itu meminta Ichen untuk tidak sepercaya diri ini. Karena bagaimanapun, dia hanya mengagumi Ichen saja dan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Ichen pun sangat malu dan memberitahu bahwa dia tidak ada niatan lain selain dekat dengannya saja. Nah, sayang sekali bagian ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.